Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa semuanya dalam mata kuliah akuntansi kombinasi bisnis pada hari ini. Dan marilah kita buka pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan gimana kabar mahasiswa semuanya? Saya harapkan dalam kondisi baik-baik ya. Dan tetap semangat ya, tetap semangat. Nah, untuk mata kuliah hari ini kita akan melanjutkan materi bab 5 ya. Di mata kuliah akuntansi kombinasi bisnis bab 5 dengan judul konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Nah, kami harapkan mahasiswa bisa menyimak dengan penjelasan di bab ini. Terima kasih. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi bab 5 dengan judul konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Artinya bahwa perusahaan induk membeli PT anak ya kurang dari 100%. Nah, untuk itu kita akan membahas mengenai materi ini. Silahkan lihat di buku ya, halaman 195 dengan judul konsolidasi setelah akuisisi kepemilikan kurang dari 100%. Sekali lagi silahkan lihat buku halaman 195 dengan judul materi adalah konsolidasi setelah akuisisi kepemilikan kurang dari 100%. Nah, sebelum kita masuk ke materi halaman 195, kita akan membahas mengenai konsep dulu dari materi bab 5 ini. Yang pertama adalah laporan keuangan posisi keuangan konsolidasi dengan anak perusahaan kepemilikan pengendali. Kepemilikan pengendali itu artinya kepemilikannya di atas 50% ya dan di bawah 100% ya. Sehingga bisa kita namakan juga sebagai kepemilikan mayoritas. Nah, untuk konsepnya ya bahwa ini proses konsolidasi untuk anak perusahaan dengan kepemilikan pengendali sama dengan anak perusahaan kepemilikan penuh. Hanya saja klaim pemilik non pengendali atau mayoritas harus dimasukkan. Nah, artinya apa dari materi ini adalah bahwa proses konsolidasi itu sama dengan seperti ya pada kepemilikan penuh 100%. Hanya saja dengan memasukkan kepemilikan non pengendali atau kepemilikan minoritas. Nah, untuk lebih jelasnya kita ambil contoh diagram seperti ini ya perhitungannya. Kalau sebelumnya adalah kepemilikan 100%, ini saya ambilkan contoh kepemilikan 100%, biaya investasi atau cost of investment itu adalah 100.000, ini adalah untuk kepemilikan 100%. Kemudian dikurangi dengan net asset ya atau nilai buku dari ekuitas saham 100.000, saldo laba 50.000, sehingga ekuitas bagian dari PT Indo adalah 150 dikalikan 100% sehingga diperoleh 150.000. Sehingga kemudian selisihnya adalah 100.000 dikurangi 150 menjadi selisih totalnya adalah 50.000. Ini kalau kepemilikannya 100% ya. Kemudian kita lihat untuk kepemilikan pengendali. Nah, ini ada di samping kanan ya. Ya, tetap ya misalkan di sini kepemilikannya 80%, tetap di sini adalah 100%. Nah, cuma 100% ini terdiri dari kepemilikan pengendali atau mayoritas dan kepemilikan non pengendali atau kepemilikan minoritas. Misalkan untuk kasus ini adalah kepemilikannya 80%, maka nilai wajar perolehan investasinya adalah kepemilikan mayoritas 80% dan kepemilikan minoritas 20%. Tetap jumlahnya harus 100%.
maaf 100.000, kemudian dikurangi dengan nilai buku dari net asset atau ekuitas yaitu saham 100.000, saldo laba 50.000, sehingga jumlahnya 150.000. Kemudian ekuitas PT Indo adalah 150 dikali 100% sama dengan 150.000. Sehingga nilai ya selisih totalnya adalah 100 dikurangi 150 menjadi 50.000. Nah, di sini ada hal yang berbeda yaitu kepemilikan pengendali atau mayoritas dan kepemilikan non pengendali atau minoritas. Kenapa 80%? Karena kepemilikan mayoritasnya pengendalinya 80%. Kenapa 20%? Karena mayoritas atau pengendalinya 80%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan non pengendali ya. Yang berkaitan dengan non pengendali atau minoritas. Yaitu yang pertama perlu dihitung adalah kepemilikan minoritas atau kepemilikan non pengendali. Ini diambilkan dari net aset kemudian dikalikan 20%. Berikutnya adalah pendapatan bersih atau net income untuk non pengendali atau pendapatan bersih minoritas ya. Pendapatan bersih atau net income minoritas atau non pengendali kemudian nanti juga sama dikalikan 20%. Berikutnya adalah dividen minoritas ya, atau dividen non pengendali, ini sama juga nanti akan dikalikan dengan 20%. Oke ya, itu konsepnya. Sekali lagi, konsepnya adalah hampir sama dengan kepemilikan penuh ya. Tetapi untuk kepemilikan mayoritas ini kita bagi menjadi dua, mayoritas ya, kemudian minoritas. Untuk kepemilikan non pengendali atau minoritas itu ada 3 hitungan yang perlu kita lakukan, yaitu kepemilikan minoritas diambilkan dari net asset, kemudian pendapatan bersih atau net income dikalikan minoritasnya, kemudian dividennya juga dividen non pengendali atau dividen minoritas dikalikan minoritasnya. Itu konsepnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh latihan yang ada di buku halaman 195 dengan judul materi adalah laporan ya, posisi keuangan konsolidasi dengan anak perusahaan kepemilikan pengendali halaman 195. Oke, kita akan lihat datanya ya, data dari neraca PT Induk dan PT Anak pada tanggal 1 Januari sesaat sebelum penggabungan. Ini ada datanya, yaitu data PT Induk dan data PT Anak. Untuk PT Induknya ada kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, akumulasi depresiasi, sehingga ada total asetnya. Demikian juga dengan PT Anak, ada kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan dikurangi dengan akumulasi depresiasi sehingga totalnya 500.000. Demikian juga dengan PT Induk, untuk liabilitas dan ekuitasnya adalah utang dagang, utang wesel, saham, saldo laba sehingga total liabilitas dan ekuitasnya 1.100.000. Untuk PT Anak ya, utang dagang, utang wesel, saham, saldo laba dan totalnya liabilitas dan ekuitas itu juga 500.000 rupiah. Nah, ini data untuk soalnya. Sekarang kita masuk ke informasi yang berkaitan dengan pembelian saham PT Induk di PT Anak. Terdapat data ya bahwa PT Induk ya, membeli 80% saham PT Anak sebesar Rp310.000. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non pengendali diestimasi 77.500. Ya. Dari sini kita bisa menentukan ya, dari informasi ini kita bisa mendapatkan informasi tentang apa? Ya,
Oke, tentang adanya investasi PT Induk 80% saham di PT Anak jumlahnya 110.310.000. Kemudian nilai wajar minoritas atau non pengendali adalah sebesar 20% dengan jumlah 77.500. Oke, itu informasinya. Sehingga hal yang pertama kita lakukan adalah membuat jurnal. Ya. Jurnal apa? Jurnal untuk mencatat pembelian 80% saham. Karena membeli saham, jurnalnya adalah apa? Ya, investasi saham PT Anak besarnya adalah 310.000 rupiah. Kemudian kreditnya adalah karena tidak ada keterangan spesifik, maka ini pembeliannya dengan kas 310.000 rupiah. Nah, dari perhitungan jurnal pertama itu akan mengakibatkan dampak di di neraca PT Induk PT Anak ini, terutama berkaitan dengan kas yang awalnya PT Induk memiliki 350.000, kemudian karena ada pembelian 310.000 sehingga neraca PT Induk menjadi yang berubah adalah ini, kas menjadi 40.000. Kemudian muncul akun baru yaitu investasi di PT Anak 310.000 rupiah. Untuk PT Induk total aset sama dengan total ekuitas tetap sama ya, 1.100.000 rupiah, dan PT Anak juga aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas 500.000 rupiah. Nah, untuk berikutnya apa? Nah, untuk berikutnya tahap kedua yaitu kita akan menghitung total selisihnya ya. Kita akan menghitung total selisih. Yaitu untuk total nilai wajarnya berapa? Ya, seperti hitungan di konsepnya dulu ya. Total nilai wajarnya adalah ya total dari mayoritas dan total dari minoritas ya. Total mayoritas berapa, total minoritas berapa, sehingga menjadi total nilai wajar atau harga perolehan investasi. Untuk total mayoritas, jumlah mayoritasnya adalah 310.000, kemudian ditambah dengan minoritasnya seperti tadi yang sudah disampaikan dalam informasi itu adalah 77.500, sehingga totalnya adalah 387.500. Kemudian dikurangi dengan nilai buku dari net asset atau ekuitas yaitu 200.000, ditambah ini saham biasa dan ditambah dengan saldo laba 100.000 sehingga jumlahnya menjadi 300.000 rupiah. Kemudian dikalikan dengan total kepemilikannya ya 100% sehingga jumlahnya 300.000. Sehingga total diferensial atau selisihnya adalah berjumlah 387.500 dikurangi 300 menjadi 87.500. Dan juga ditambah dengan kita perlu menghitung yaitu kepentingan non pengendali ya atau minoritas. Minoritasnya adalah berapa? Ya, total dari nilai wajar ini ya 387.500 kemudian dikalikan dengan berapa? Kalau ini adalah kepemilikannya mayoritas 80%, maka ini dikalikan kepemilikannya minoritas kali 20%, sehingga hasilnya adalah 77.500. Ini penghitungannya ya. Oke, kemudian berikutnya setelah kita menghitung total selisihnya sebesar 87.000, kita akan menghitung bagaimana perhitungan goodwill-nya. Ya. Bagaimana penghitungan goodwill-nya? Untuk goodwill-nya, untuk untuk cost of investment-nya, harga perolehan investasinya adalah 387.500.
Kemudian nilai bukunya adalah seperti ini, yang nilai buku totalnya adalah 300.000 ya, 300.000 rupiah. Kemudian ya, total selisihnya adalah di sini ya, berapa, sama dengan ini ya, 87.500 ya. Kemudian nilai wajar net asetnya berapa, kita akan menghitung dulu dari tabel ya. Berdasarkan informasi sebelumnya dari buku sudah diperoleh bahwa ya, bahwa ada perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar, yaitu persediaan tanah bangunan. Untuk persediaan itu terdapat selisih ya, dari nilai buku 60.000 menjadi nilai wajar 65, sehingga ada selisih 5.000. Kemudian tanah nilai bukunya 40, nilai wajarnya 50, sehingga ada pertambahan sebesar 10.000. Demikian juga dengan bangunan, ada nilai bukunya 300.000, nilai wajarnya 360.000, sehingga ada kenaikan plus 60.000, sehingga ya, selisih 100%-nya adalah 5.000 tambah 10.000 tambah 60.000 menjadi 75.000. Nah, 75.000 ini kita masukkan di selisih aset ini. Ya. Sehingga nilai wajarnya adalah 300 tambah 75.000 menjadi ya, 375.000 ya. Cost of investment-nya 387.500, sehingga goodwill-nya adalah 12.500. Nah, ini sama juga dengan dimasukkan di sini. Goodwill-nya adalah 12.500, sehingga totalnya adalah 87.500. Ini sama dengan yang di sini ya. Total penghitungannya yang sudah kita buat, total selisihnya 87.500, harus sama dengan total yang untuk menghitung di tabel dengan rincian persediaan tanah bangunan dan goodwill. Nah, itu untuk menghitung total selisih rinciannya dan goodwill-nya. Ya, itu. Kemudian kita lanjutkan karena ini adalah neraca konsolidasi ya, sehingga langsung saja kita buat jurnal eliminasi ya. Jurnal eliminasi ini intinya adalah apa? Untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi. Dari mana datanya? Kita lihat datanya di sini ya. Ya. Oke, neraca saldo konsolidasi PT Induk dan PT Anak setelah pembelian ya. Ya, sehingga ada akun investasi ya. Ini yang harus kita eliminasi, dan ada akun saham dan saldo laba di PT Anak di sini ya. PT Anak ini 200 dan 100. Oke, itu intinya di situ mengeliminasi kepemilikan ya, ekuitas dan investasi. Sehingga jurnal yang kedua eliminasi ya. Jurnal yang kedua eliminasi adalah saham PT Anak ya. Debit 200.000, kemudian saldo laba PT Anak debit 100.000, kemudian total selisih yang sudah kita hitung adalah 87.500. Kemudian kita akan menghapus investasi ya PT Anak ya, sebesar di kredit adalah 310.000. Kemudian sudah kita hitung ya kepemilikan minoritas atau kepentingan non pengendali, yaitu yang sudah kita hitung 77.500. Ini adalah jurnal eliminasi kedua untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi. Nah, berikutnya adalah jurnal untuk mencatat adanya ya, kenaikan ya, selisih ini tadi. Ada persediaan tanah, bangunan, dan goodwill. Ya, persediaannya bertambah ya, persediaannya bertambah. Makanya di debit 5.000, tanah bertambah atau di debit 10.000, bangunan bertambah atau plus di debit 60.000, goodwill juga bertambah atau plus 12.000, sehingga selisihnya kredit ya, 87.500. Ini mengeliminasi ya selisih yang dulu yang awalnya sebelumnya
debit sekarang di kredit, dan juga pengakuan adanya kenaikan nilai wajar di atas nilai bukunya. Ini adalah jurnal eliminasi untuk mencatat kenaikan nilai wajar aset, kemudian mengeliminasi selisih. Dan berikutnya adalah ya, kita setelah jurnal eliminasi kita akan mencatat di kertas kerja neraca konsolidasi ya, PT induk dan PT anak berdasarkan jurnal eliminasi yang sudah kita buat, yaitu jurnal nomor 2 dan jurnal nomor 3. Yaitu jurnal nomor 2 dulu saham ya, debit ya, saham debit jurnal nomor 2 ya, 200.000. Kemudian saldo laba debit 100.000, ini masukkan di sini saldo laba jurnal nomor 2 debit 100.000. Kemudian jurnal nomor 2 selisih debit 87, berarti masuk di sini. Jurnal nomor 2 selisih nomor 2 debit 87.500. Kemudian jurnal nomor 2 kredit investasi 310. Di sini ya, investasi jurnal nomor 2 kredit 310. Kemudian jurnal nomor 2 kredit kepentingan minoritas atau non pengendali kredit 77.500. Kepentingan non pengendali atau minoritas jurnal nomor 2 kredit 77.500. Ini jurnal eliminasi nomor 2. Sekarang kita lanjut ke jurnal eliminasi nomor 3, yaitu untuk mencatat kenaikan nilai wajar dan mengeliminasi selisih. Jurnal ketiga yaitu persediaan debit 5.000. Persediaan jurnal ketiga debit 5.000. Kemudian tanah 10.000. Tanah jurnal nomor 3 10.000. Kemudian bangunan debit 60.000. Bangunan jurnal nomor 3 60.000. Kemudian goodwill debit 12.000. Goodwill debit 12.500. Kemudian kreditnya adalah selisih 87.500. Selisih 87.500. Sehingga kalau kita total untuk jurnal eliminasi debit kita jumlahkan 5.000, 10.000, 60.000, 12.500, 87.500, 200.000, 300, sehingga jumlahnya adalah 475. Nah, ini harus sama dengan total di kolom kredit, yaitu tetap harus jumlahnya 475.000 ya, karena ini sama maka ini penghitungannya benar ya. Kemudian tahap terakhir adalah menghitung di kolom ya, konsolidasi, yaitu menggabungkan PT induk dengan PT anak, kemudian kita akan menambah atau mengurangi di jurnal sisi debit dan kredit. Untuk kas ya bertambah menjadi 90.000, untuk piutang menjadi 125.000, untuk persediaan menjadi 165.000, untuk tanah ya, totalnya menjadi 225.000, untuk bangunan ya, totalnya menjadi 1.460.000, untuk investasi 310 tambah 0 di kredit ya, di minus 310 menjadi 0. Kemudian untuk goodwill 0 tambah 0 ditambah 12.500 menjadi 12.500. Selisih 00 ya, ditambah 87.500 di minus 87.500 menjadi 0. Sehingga total dari sisi asetnya ya, total konsolidasi ya, hasilnya adalah
2.077.500. Dan juga kita akan menjumlahkan dari sisi ekuitas ya, dan liabilitas, akumulasi depresiasi totalnya adalah 700.000, hutang dagang menjadi 200.000, hutang wesel menjadi 300.000, saham biasa totalnya 500.000, saldo laba konsolidasi menjadi 300.000. Untuk kepentingan non pengendali ya, saldo konsolidasinya adalah 77.500. Sehingga kalau kita jumlahkan akumulasi depresiasi, utang dagang, utang wesel, saham biasa, saldo laba, kepentingan non pengendali jumlahnya 2.077.500. Ini sama dengan yang di total aset. Sehingga ini adalah sama berarti benar. Ya.